Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, para alim, para ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hati yang sehat. Tidak hanya jasadnya yang sehat, tetapi hati kita juga sehat. Karena hati yang sehat akan menggerakkan jasad yang sehat dalam kebaikan. Contohnya kita bisa hadir di majelis ilmu, di tempat yang sangat nyaman, wadiang niki mboten namung padang pandangannya ya, tetapi juga padang secara hatinya kita juga ya. Artinya padang pikirnya nggih, padang atine Pak niki. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini perdana dan berada di tempat yang sangat nyaman buat taklim ya. Tinggal ditambah papan tulis sama proyektor ya, ini sudah lengkap ini. Jadi nanti ada khusus proyektor yang memang portable ya, bukan portable maaf, yang sudah langsung dipakai ya. Kalau ada kajian-kajian atau daurah itu bisa berada di tempat ini, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita berdoa kepada Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya minta maaf kepada adik-adik, kamu saya hukum tadi sholat lagi ya, karena sholatnya gojek, sholatnya ngobrol sama temannya yang lain gitu ya. Dan untungnya tadi di belakang kita ya Pak ya, itu suaranya banyak sekali kok, anak-anak malah ngobrol ketika sholat. Nah, ini hikmah yang pertama kita mendapati seperti ini apa Bapak Ibu? Di antaranya banyak anak-anak sekarang ini kurang semangat di dalam beribadah atau tidak memahami agamanya, atau mohon maaf yang ngeri jauh dari agama Pak, sehingga dia mengamalkan agama itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih mending anak-anak ini mau datang ke masjid, luar biasa, alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Tapi kita harus ajarkan kepada anak-anak sholat yang benar itu bagaimana ya. Maka ini alhamdulillah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat ini kok. Pertama saya tengok jamaahnya kok malah banyak bapak-bapak, alhamdulillah. Apa pandangan saya memang ibu-ibu cuman segitu ya, tapi kalau di sana bisa penuh. Di sini kelihatan, oh ya masya Allah ya, alhamdulillah ya. Ini beda Ustaz, secara pandangan itu berbeda ya. Kalau pengajian-pengajian besar ini biasanya penuh insya Allah ya, karena besok kita juga di bulan Ramadan mungkin buka bersamanya juga
di sini ya Ustadz ya, insya Allah ya. Semoga makin banyak yang hadir di tempat di masjid ini yang penuh dengan kemuliaan ya. Ada pendoponya, itu pendopo Madya Mangunkarso, pendopo Masjid Madya Mangunkarso. Alhamdulillah. Bismillah, mohon izin sebenarnya Ustadz mau menyampaikan keutamaan bulan Sa'ban secara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ngaji dulu ya, karena temanya kita kan tahsin bareng bengkel ngaji ya. Kita ngaji dulu terakhir surat Al-Alaq. Ayat berapa ayo yang masih ingat? Iya betul, ayat berapa Bu? Hah? Kok 3? Terakhir ayat ke 5 ya. Sekarang ayat ke 6 ya. Sekarang ayat ke 6 ya. Surat Al-Alaq ayat ke 6 ya. Nanti kita ringkas ya. Surat Al-Alaq ayat ke 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Yaum, monyong. Yaum, Maliki Yaumiddin. Silakan. Ya wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Mus ditarik. Ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai situ silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Amin. Bapak Ibu mohon izin ya, alhamdulillah salah satu masjid di daerah Selangor itu di Selayang, namanya Masjid Jami' Al-Amaniyah. Ketika kami berada di sana kemarin sekitar 5 hari atas izin Allah, alhamdulillah, saya menyimak bacaan Al-Quran imam di sana suruh menirukan seperti ini. Jadi ba'da sholat subuh, salah satu imam yang ditunjuk kerajaan Malaysia itu membacakan ayat Al-Quran, kemudian jamaah menirukan satu ayat agar terbiasa menirukan bacaan Al-Quran dari para guru Al-Quran ya, biar baik bacaannya. Tapi sayang kurang satu Pak, talaki ya. Nah terus talakinya dengan siapa? Dengan majelis talaki yang ada di halakoh-halakoh FKM ya. Misalkan nanti ada halakoh-halakoh Quran yang mana insya Allah memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya.
Ini hanya sebatas kita ngaji secara klasikal saja. Kita ngaji kemudian ditirukan bacaannya. Baik, ayat 6 sampai ayat 9 saja dulu ya. Kita sampai ayat 9 dulu, karena nanti ada tambahan sedikit materi kaitanipun wulan Sa'ban ya. Insya Allah saya tambahkan nanti. Kita masuk ke ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Nah, gonya 2 harokat ya. Layaqo ya, qalqalah, dia qalqalah sugro, layaqo gitu ya. Baik, tirukan 1 2 3. Kalla innal insana layaqo ar-ra'ahu istaghna. Silakan. Roknya tafkhim tebal, arro ya. Husnya ditarik, hus ya. Tau na, nanya 2 harokat. Arro'a gustauna. Silakan. Inna harful gunah ya, dibaca dengung. Inna ila rabbikar ruj'a. Silakan. Ruj'a. Tadi jibnya qalqalah sugro, ruj'a gitu ya. Bapak Ibu yang tidak bawa Quran boleh tengok HP-nya, nggak apa-apa ya. Tengok HP-nya ya. Adik-adik harus hafal juga ya. Saya ulangi. Inna ila rabbikar ruj'a. Silakan. Ara'aital ladzi yanha. Silakan. Baik, saya ulangi ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Silakan. Ar-ra'ahu istaghna. Silakan. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Bapak Ibu, sedikit tambahan materi ya. Antara ayat 6 dan ayat 7 dan antara ayat 8 dan ayat 9 itu kan di akhir ayat ada bacaan mad jaiz munfasil kalau disambung. Kalau tidak dia dibaca 2 harokat saja. Kalau berhenti dia dibaca berapa Bu? 2 harokat. Tapi kalau wasol 2 ayat itu jenengan sambung, maka dia dibaca mad jaiz munfasil 5 harokat. Kalau tidak asli saja 2 harokat. Contoh Pak Ustadz. Oke, kita contohkan antara ayat 6 dan 7 ya, sedikit tambahan. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kuat boten niki Pak? Kuat ya, cobi-cobirin. Oke, 1 2 3 monggo. Kalla innal insana layatgha. Nggih. Jadi kalau disambung dibaca berapa Bu? 5 ya. Kalau berhenti dibaca berapa Bu? 2 ya Bapak Ibu ya. Pahami ya Pak ya?
Jadi ada yang baca akhir ayat malah panjang, padahal dia berhenti ya. Kalau disambung baru hukumnya itu berlaku. Namanya mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Ya, ini hukumnya berlaku. Nggih. Ngoten alhamdulillah. Tahsenya ndak usah banyak-banyak, yang penting diamalkan ya. Insya Allah. Baik, kita bahas artinya. Ya. Ayat ke 6. Ayat ke-6 ini karena bacaan Qur'annya sama ringkasan tafsirnya itu beda halaman, jadi Ustadz nyari dulu. Baik, ketemu alhamdulillah. Ayat ke-6. Kalla innal insana layatagha, ya. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ya, ini melampaui batas berlebihan. Ar-ra'a hustauna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Ya. Kemudian di sini yang dimaksud dalam buku ini ringkasan tafsirnya, Allah memberitahukan bahwasanya manusia Bapak Ibu merupakan makhluk yang bisa senang, bisa jahat, bisa sombong, bisa sewenang-wenang jika melihat dirinya itu telah merasa cukup dan memiliki banyak kekayaan. Nah, tak ulangi nggih. Ayat ke-6 dan 7 ya. Itu satu maksud ya. Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya manusia itu Bapak Ibu makhluk yang bisa senang, bisa jahat, bisa napa malih wong sombong, bisa sewenang-wenang jika dia melihat dirinya itu merasa cukup dan memiliki banyak harta kekayaan. Nah wis sugih iki kaya wis sombong tenan, ngoten nggih njaluk dihormati. Nah wis sugih pelit njaluk dihormati. Jenengan hormati mboten Mas? Hah? Sugih dermawan niki saya Pak, kaya dermawan, masya Allah. Tapi kaya di sini diceritakan yo jahat, yo sombong, sewenang-wenang, walah, wis lengkap ini. Ini ada Pak manusia di Indonesia seperti itu Pak? Ya nggak tahu. Ya walau alam ya. Ini merasa cukup dan memiliki banyak kekayaan sehingga dia merendahkan orang lain. Ya, sehingga dia merendahkan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong konsentrasi, sabar karena suaranya kita ini banyak ini, alhamdulillah. Ya, konsentrasi, sabar ya, kita belajar ya, fokus ya, bismillah ya. Kemudian Allah memberikan peringatan, memberikan ancaman sekaligus dan menasehatinya Pak. Jadi Allah memberikan peringatan, mengancam dan menasehati orang-orang seperti ini dengan firman Allah, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu Allah kembalinya kita semuanya, kembalimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hanya kepada Allah tempat kembali kita dan akan menghisap kita semuanya atas harta yang kita miliki Bapak Ibu. Jadi bahasanya pun ngeten, Mas sampean ki ojo sombong, ojo rumangsa awakmu sugih kemudian Anda tidak kembali. Suatu saat Anda akan kembali, akan mati. Bahkan Imam Ali sampai mengatakan, saya heran dengan orang yang mengumpulkan hartanya, dia kaya, naudzubillah sampai sombong, kemudian Bapak Ibu dia meninggal dunia, yang menikmati siapa Bapak Ibu? Hah? Ahli waris. Yang dihisap siapa?
yang mengumpulkan harta tersebut. Jadi dia meninggal dunia, hartanya dia tinggal, dia mati, yang menikmati hartanya ahli warisnya, tetapi yang dihisap adalah dia yang mengumpulkan hartanya tersebut, ya. Maka di sini Allah katakan inna ila, sesungguhnya hanya kepada Rabbmulah, ila rabbika ar-ruj'a, yaitu tempat kembalimu, yaitu kita kembali kepada Allah, kemudian Allah akan menghisap kita atas harta yang kita miliki. Bapak Ibu, kelingan riyen zamane Abdurrahman bin Auf, kelingan mboten Bapak Ibu kula cerita. Abdurrahman bin Auf itu kan pas disampaikan seperti ini oleh Rasul, tiba-tiba beliau bersedih. Wah, gek hisapku iki suwe, soalnya aku wong sugih. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Akhirnya pada saat itu Madinah kormanya busuk semuanya, panenannya. Akhirnya dibeli dengan harga tinggi oleh Abdurrahman bin Auf dengan keinginan semoga dengan membelinya harga tinggi, maaf, saya rugi. Kalau rugi kan saya tidak kaya lagi. Nah, tapi setelah dibeli dengan harga tinggi Bapak Ibu, qadarullah, Raja Yaman itu membutuhkan kurma busuk untuk obat dan siap membeli dengan harga tinggi. Masya Allah. Akhirnya dibeli kurma busuknya Abdurrahman bin Auf itu, kurma yang sudah terlalu matang, itu dibeli dengan harga tinggi oleh Raja Yaman. Kemudian Abdurrahman bin Auf kembali tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Ya, memang menjadi kaya yang bermanfaat itu impian semua orang, ya Mas ya. Ya, yang penting kita merasa Allah cukupkan kita. Kalau berdoa, ya Allah, seandainya saya kaya, saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Kekayaan saya tidak hanya kita nikmati saja, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Lanjut ayat selanjutnya. Ara'aital ladzi yanha. Ya, kemudian Allah berfirman, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa? Seorang hamba ketika mengerjakan sholat, abadan idza shalla, ya, sampai ayat 10 ini pas. Abadan idza shalla, ya. Di sini dikatakan seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal, itu yang mengancam Nabi SAW jika beliau mengerjakan sholat di Baitullah Ka'bah, kemudian Allah memberinya nasihat dengan sesuatu yang lebih baik untuk pertama-tama. Jadi memang ada yang mau mengganggu Nabi itu, melarang Nabi sholat di depan Ka'bah. Bahkan saya lupa ketika itu mau dilempar, tiba-tiba takut Pak, nggak jadi, karena ada yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini yang pertama kaitanipun Ustadz cerita, mohon maaf, tahsin dan terjemah tadabbur singkat dari surat Al-Alaq. Ternyata kita membahasnya dari ayat ke-6 sampai ayat ke-10 ya. Sampai di sini tadi ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, sampai situ dulu ya. Insyaallah semoga bisa kita ambil hikmahnya ya.